Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya India Gusriani dari Prodi S1 Farmasi B. Dalam mata kuliah Undang-Undang dan Etika Farmasi ini, saya akan mempresentasikan tentang Permenkes nomor 9 tahun 2017. Jadi, Permenkes nomor 9 tahun 2017 ini mengatur tentang apotek, di mana apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri dan atau modal dari pemilik modal, baik perorangan maupun perusahaan. Jadi dalam hal ini, apoteker yang mendirikan apotek bekerja sama dengan pemilik modal, maka pekerjaan kefarmasian harus tetap sepenuhnya dilakukan oleh apoteker yang bersangkutan. Kemudian ada syarat pendirian apotek, yaitu ada lokasi, bangunan, sarana dan prasarana, dan juga ada peralatan. Kemudian ada ketenagaan. Nanti kita akan bahas satu persatu di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada lokasi. Lokasi daerah kabupaten atau kota dapat mengatur persebaran apotek di wilayahnya dengan memperhatikan akses masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Jadi, di dalam mendirikan apotek, lokasi juga sangat diperlukan, terutama pada daerah yang belum terfasilitasi oleh tempat penyelenggaraan kefarmasian ini, yaitu apotek. Yang kedua ada bangunan. Bangunan apotek harus memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada pasien, serta keselamatan bagi semua orang, termasuk penyandang cacat, anak-anak, ataupun orang lanjut usia. Bangunan juga harus bersifat permanen. Yang dimaksud bangunan yang bersifat permanen ini adalah bangunan yang terpisah dari pusat perbelanjaan, apartemen, rumah toko, rumah susun, dan bangunan sejenis lainnya. Kemudian yang ketiga ada sarana, prasarana, dan peralatan. Sarana dan prasarana apotek paling sedikit memiliki ruang yang berfungsi sebagai A. Penyimpanan resep, B. Pelayanan farmasi dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas, D. Ada penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, D. Konseling, E. Penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Prasarana apotek paling sedikit tersedia instalasi air bersih, instalasi listrik, sistem tata udara, sistem proteksi kebakaran. Peralatan apotek meliputi semua peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan kefarmasian, seperti rak obat, alat peracikan, bahan pengemas, lemari pendingin, meja, kursi, komputer, sistem pencatatan mutasi obat, dan lain-lain. Fungsi dari alat peracikan dan bahan pengemas ini contohnya ialah apabila ada pasien anak yang meminta untuk dibuatkan sediaan puyer, maka kita menggunakan mortir dan stemper sebagai alat peracikan dan menggunakan plastik obat dengan kertas perkamen sebagai bahan pengemas. Kemudian lemari pendingin digunakan untuk menyimpan, biasanya ada sediaan insulin dan supositoria. Kemudian yang terakhir ada ketenagaan. Apoteker pemegang SIA dalam menyelenggarakan apotek dibantu oleh apoteker lain, tenaga kefarmasian, dan atau tenaga administrasi. Apoteker dan tenaga kefarmasian harus memiliki surat izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, di dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, seorang apoteker itu tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus dibantu oleh seorang asisten apoteker ataupun tenaga kefarmasian. Kemudian ada perizinan SIA, surat izin apotek. Di sini ada 4. Yang pertama, setiap pendirian apotek wajib memiliki izin dari menteri. Yang kedua, menteri melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 berupa SIA. Dan yang keempat, SIA berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Fungsi apotek. Jadi di sini apotek juga menjalankan fungsinya sebagai yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai atau BMHP. Dan yang kedua, pelayanan farmasi klinik termasuk di komunitas. Kemudian yang terakhir yaitu apotek hanya menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai kepada 1. Apotek lainnya, 2. Puskesmas, 3. Instalasi farmasi rumah sakit atau IFRS, 4. Instalasi farmasi klinik, 5. Dokter, 6. Bidan praktik mandiri, 7. Pasien, dan 8. Masyarakat. Jadi apotek itu tidak sembarang mendistribusikan obat, terutama obat yang harus ditebus dengan resep dokter. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau penjelasan yang kurang baik, saya mohon maaf. Nah, di sini ada quotes, yaitu farmasi itu asik. Teruslah belajar karena sikapmu adalah cerminan dari prestasimu. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.